Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin dan Tafsir Al-Jailani. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin masih terkait soal riya, riya dan berbagai macam bentuknya. Minggu yang lalu sudah dijelaskan ketika riya membelenggu orang yang berilmu, itu akan nampak sekali dampak yang akan dirasakan. Sebagaimana ucapan Qatadah, idza ra'a al-alim bi ilmihi wa amalihi yaqulu wa azza wa jalla bil malaikah ungduru ila hadza yastazi'u bi walam yahsa minni wa anal adim al jabbar. Idza ra'a, apabila melihat siapa al-alimu, orang yang alim, orang yang berilmu. Melihat apa? Bi ilmihi, dengan ilmunya. Jadi orang yang alim ini melihat ilmunya yang dinisbatkan pada dirinya, bukan kepada Allah. Sehingga dengan ilmunya itu dia merasa pintar, merasa alim. Nah, penyakit yang seperti ini ternyata sangat berbahaya sekali bagi orang yang alim tersebut, karena dia tidak sadar bahwa dirinya masih diliputi oleh penyakit-penyakit batinnya. Maka kalau ada orang yang alim masih bangga dengan ilmunya atau membanggakan dirinya, itu pertanda masih terhijab. Gitu. Yang kedua, wa amalihi, dan orang yang alim selain bangga dengan ilmunya, bangga dengan amalnya. Misalnya dia rajin ibadah, rajin sholat jamaah, rajin zikir. Ketika memiliki semangat ibadah yang tinggi, kemudian tidak didasari dengan ilmu tauhid yang benar, akhirnya muncul keakuan lagi, merasa dirinya ahli ibadah, kemudian melihat yang lain dengan pandangan merendahkan. Itu karena apa? Karena dia melihat keakuan di dalam dirinya. Orang alim yang seperti ini, orang alim yang terhijab, ya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan amalnya, tidak mampu mengembalikan kepada Allah. Yaqulullah, Allah berfirman azza wa jalla li malaikatihi, kepada malaikatnya,
Ungduru ila hadza yastahzi'u bi wa lam yahsha minni wa anal azim al jabbar. Hei, lihatlah kepada orang ini, ya, orang alim ini. Dia sesungguhnya sedang menghinaku atau menertawakanku karena dia merasa ilmunya ilmu dirinya, amalnya amal dirinya, tanpa mampu mengembalikan kepada pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah kepada para malaikat, lihat laki-laki ini itu telah merendahkanku, telah menghinaku. Walam yahsa minni, dan dia tidak ada rasa takut kepadaku. Ya, tidak malu kalau dia merasa ilmunya itu dari dirinya. Tidak sadar bahwa ilmunya itu dari Allah. Itu. Wa ana azim, sementara aku maha agung, al-jabbar, maha perkasa. Jadi Allah memiliki sifat keagungan dan sifat pemaksa. Artinya suatu ketika orang yang sombong dengan ilmunya akan ditunjukkan bahwa Allah lah yang maha alim. Ada orang yang sombong dengan amalnya, suatu saat akan ditunjukkan bahwa dirinya tidak berdaya apa-apa. Sehingga ketika itu mulai sadar bahwa yang memiliki sifat al-adim, yang maha agung, hanya Allah. Al-jabbar, hanya Allah. Muncul kesadaran bahwa ilmunya ilmu Allah. Dia bisa melaksanakan ibadah, itu semua atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fenomena ini sering terjadi kepada orang-orang yang diberikan kecerdasan secara akal, tapi batiniahnya kering, tidak tersentuh ilmu tasawuf, sehingga kecerdasan yang dimiliki itu diakui itu adalah miliknya, bukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita, jangan sampai kita menjadi orang yang berilmu lupa diri, lupa mengembalikan kepada Allah ketika memiliki ilmu, dan juga lupa mengembalikan kepada Allah ketika beramal. Selanjutnya ini masih terkait dengan macam-macam bentuk riya, ya. Wa kana Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ini salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai orang yang tegas, ya, yang paling berani, ya, dalam membela Nabi. Ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, ya, kalau melihat ini, beliau adalah orang yang bisa mendeteksi apakah seseorang ini tingkahnya berbau riya atau tidak, gitu. Jadi akan terlihat kalau orang yang hatinya bersih itu akan kelihatan, ya, ketika melihat orang yang amalnya dibarengi dengan riya, itu kelihatan sekali. Hal ini terjadi pada Umar bin Khattab, ya. Yadribu, memukul siapa Umar bin Khattab, bidzirrati, ya,
ya dengan diroh. Diroh itu cambuk atau cemeti. Mukul siapa man kepada orang, yarohu yang melihatnya, ya yarohu yang melihat siapa Umar hu pada orang tersebut, yutok tiu dia menurunkan siapa man rokbatahu lehernya fisolati di dalam sholat. Nah, ini menarik ini. Jadi Umar ini sangat galak ya, sahabat yang sangat galak sekali. Dalam cerita ini Umar pernah memukul seseorang dengan cemeti. Cemeti itu ya cambuk, ya pecut. Nah, ceritanya gimana? Yaitu orang yang ketika sholat ya, kepalanya itu agak ditundukkan. Ini, misalkan gini, Allahu Akbar. Jadi kayak agak begini. Ya, yutok tiu rukbatahu. Nah, ini ada apa kok Umar sampai ya melakukan itu? Apakah ada kesalahan? Kalau dilihat dari aspek fikih, apakah itu membatalkan sholat? Tentu tidak. Nyata. Alasan yang paling nyata yaitu tadi, biar kelihatan seolah-olah dia ini sedang khusyuk, gitu, sedang khusyuk, ya sedang menunjukkan kesalehannya. Itu. Ini kan biasanya seringkali muncul sifat-sifat seperti itu. Jadi ketika ada orang ya itu mulai dari takbir itu sudah mulai tasonnu, ya mulai aneh-aneh supaya kelihatan nampak khusyuknya. Ya. Allah ini oleh Sayyidina Umar, orang yang seperti itu justru dipecut, disabet. Wayakulu dan berkata, ya siapa Umar? Waihaka, celaka kamu. Innamal khusyuk fil qalbi. Sesungguhnya khusyuk itu fil qalbi, di dalam hati. Gitu. Jadi tidak usah diekspresikan dalam bentuk yang aneh-aneh gitu ya. Kan ada orang sholat supaya kelihatan khusyuk gitu, oleh orang lain atau oleh jamaah, dia tasonnu, Allah, ya, biar seolah-olah itu wah sedang khusyuk, hudur, padahal niatnya dia muroin, ingin dilihat orang supaya kelihatan khusyuk. Ya, Umar langsung ya ngambil pecut, langsung disabet itu. Terus dibilang khusyuk bukan kayak begitu, khusyuk itu di dalam hati, tidak usah ditampilkan, diekspresikan dalam bentuk yang aneh-aneh seperti itu. Itu ini contoh bahwa Sayyidina Umar cukup tegas ya dalam melihat orang yang sholatnya ada lintasan yaitu riya, ya. Dan ini juga terjadi pada zaman sekarang, ya. Jadi kalau ada orang sholat ya kok ya aneh-aneh gitu, ya pura-pura khusyuk, ya, sesungguhnya tidak khusyuk. Nah, hal itu terjadi juga pada azan ya. Ada kisah nyata ya, kisah nyata yang saya saksikan ya,
ya, di sebuah tempat pesulukan. Itu adzan sampai diulang 2 kali. Adzan yang pertama suaranya bagus, ya, mendayu-dayu. Oleh kiainya disuruh berhenti. Padahal suaranya bagus, ya. Ya secara fikih memenuhi syarat. Tapi oleh kiainya disuruh berhenti. Ya, bagi yang paham, oh iya ini pasti ada masalah. Kemudian azan lagi, yaitu azan yang biasa dilakukan oleh muadzin di situ. Azannya ya biasa saja. Nah, kemudian baru dijelaskan kenapa azan yang pertama ya disuruh berhenti, ya karena azan yang pertama ya ada tendensi muroin, pamer dengan suaranya, pamer dengan lagu-lagunya, pamer dengan nafasnya itu. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ya itu terjadi pada zaman sekarang ya, ketika kita berhadapan ya dengan para masyayikh yang hatinya bersih dan jernih gitu. Jadi nampak sekali bagi mereka tanda-tanda riya itu kelihatan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, secara fikih nggak batal sholatnya, sekalipun dia itu ya sampai menundukkan kepala biar seolah-olah khusyuk gitu. Tapi Sayyidina Umar yang hatinya bersih ya menangkap ini ada fenomena tanda-tanda dia muroin, riya gitu. Begitu juga tadi yang cerita soal adzan yang sampai diulang 2 kali. Ini fakta dan saya saksikan. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ya di zaman sekarang pun masih ada orang yang batinnya bersih, jernih, sehingga indikasi riya ya, indikasi riya itu akan terlihat ya, sehingga mereka diingatkan itu. Wa marra Abu Amamah radhiyallahu anhu yauman, pada suatu hari, ala syahsin atas seseorang sajidin yang sujud, wa huwa yabki. Jadi suatu hari Abu Umamah ini melewati seorang yang sedang sujud, dan sujudnya sambil menangis. Faqala, maka berkata siapa Abu Umamah lahu kepadanya, na'am hadza law kana fi baitika la yarakan nas. Ya, na'am. Nikmah ya, ini perbedaannya tipis. Na'am sama nikmah. Kalau na'am itu jawaban atas istifham, hal ya. Kalau nikmah itu sebaik-baiknya. Nikmah hadza, jadi sebaik-baik ini maksudnya sujud sambil nangis. Laukana, jika ada fi baitika, di dalam rumahmu, la yarokan nas, tidak ada manusia yang melihatnya gitu. Jadi ini teguran. Jangan sampai sujud sambil nangis kemudian tujuannya hanya pengen dilihat orang. Oh ya Allah, si fulan itu kalau ke masjid suka ya sujud sambil nangis gitu, supaya kelihatan solehnya gitu. Nah ini oleh Umamah, orang yang melakukan itu disindir. Ini bagus, nikmah hadza. Kalau yang kamu lakukan itu ya ketika di rumahmu tidak ada orang,
Tapi kalau di rumahmu ada orang banyak, kemudian kamu melakukan hal itu, pasti lintasan riya itu akan muncul. Itu. Jadi ya menarik sekali ini. Penyakit-penyakit riya ini ya bisa menjangkiti siapa saja. Itu. Jadi jangan sampai ya nangis-nangis ya. Kemudian ternyata nangisnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Apakah yang seperti ini ada di zaman sekarang? Ya, tentu ada. Saya pernah mendengarkan cerita dari orang yang pernah menyaksikan. Jadi ada seorang yang masyhur ya diundang untuk pengajian dan zikiran gitu. Terus menurut EO-nya yang bagian ngatur kegiatan itu menawarkan paket zikiran biasa atau paket zikiran plus nangis gitu, yang ada nangisnya. Ternyata harganya beda gitu. Nah ini kalau disandingkan dengan apa yang ditulis ini hampir ada kesamaan. Jadi dia menangis dalam keadaan sujud itu hanya sekedar untuk dilihat orang dan itu bukan karena Allah. Begitu juga yang terjadi. Seolah-olah dia zikir, ya, kemudian nangis. Ya. Nangisnya itu bukan karena Allah, tapi karena tadi ada paket. Nangisnya karena pengen dilihat orang supaya kelihatan dia sedang khusyuk, sedang menunjukkan ketakwaannya, menunjukkan ketakutannya kepada Allah. Padahal di dalam hatinya hanya sekedar pengen dilihat makhluk itu. Jadi siapapun itu ya, mau orang awam atau ulama besar sekalipun, kalau tidak belajar tasawuf itu sangat rentan sekali dengan penyakit riya ini. Makanya penting ngaji tasawuf itu supaya ibadah kita, aktivitas kita benar-benar bisa murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kana Al-Fudail bin Iyad, dan Al-Fudail bin Iyad juga pernah berkata rahimahullah, man arada ayyang dzura ila mura'in, man barang siapa arada yang ingin ayang duruh hendak melihat siapa man ila mura'in kepada orang yang ahli riya, fal yang dur maka lihatlah ilayah kepadaku. Jadi Fudail bin Iyad itu sampai menyampaikan kalau ada orang pengen lihat orang yang ahli riya, ya lihatlah diriku. Beliau merendahkan ya dirinya, ya tidak memposisikan merasa suci, tapi justru beliau ya pengen lihat orang yang ahli riya, ya lihatlah diriku. Padahal Fudail bin Iyad ini ya termasuk orang-orang yang diberikan kebersihan lahir dan batin itu. Jadi ini sebagai kalimat tawadhu gitu. Wa kana, dan ada siapa Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ini juga seorang sufi yang dulunya itu gubernur ya. Kemudian punya kesadaran, kemudian akhirnya menjadi sufi. Yaqulu, berkata siapa Ibrahim ibnu Adham, marartu, aku lewat, ala hajarin, atas batu, maktubun, ditulis, alaihi, atas hajar, atas batu,
Iklibni tak tabir. Iklibni ya, rubahlah atau pindahlah aku, tak tabir, maka kamu akan mendapatkan ya pelajaran. Qala berkata, Fakolabtuhu, maka aku membalikkannya. Faida fihi maktubun, dan ketika itu di balik batu itu tertulis ya, anta bima ta'lamu la ta'malu. Anta bermula engkau, bima dengan sesuatu, ta'lamu kamu ketahui, la ta'malu kamu tidak melakukannya. Fa kaifa tatlubu azyadah, bagaimana mungkin kamu akan mencari azyadah, tambahan minal ilmi, dari ilmu. Jadi ini teguran ya yang dirasakan oleh Ibrahim ibnu Adham. Jadi suatu kali beliau lewat, ada batu itu ditulis di bagian depan ya, balikkanlah, maksudnya balikkanlah aku ini aku batu, maka kamu akan mendapatkan pelajaran. Jadi batu ini dibalik supaya kamu mendapatkan pelajaran. Akhirnya Ibrahim ibnu Adham melakukan. Setelah dibaliknya batu tadi ada tulisan. Tulisannya gimana? Tulisannya nyentil ya, jewer. Anta, engkau ya, engkau siapapun ya, termasuk kita ya, bima ta'malu ya, dengan sesuatu yang apa kamu ketahui. Jadi kamu, dirimu itu ya sudah mengetahui. Artinya kamu itu orang yang berilmu ya, sudah ngerti soal kewajiban sholat, soal sholat sunnah, soal ibadah yang ikhlas gitu. Tapi la ta'malu, kamu tidak melakukan. Ibadah kalau tidak ada riyaknya nggak semangat. Sedekah kalau nggak ada riyaknya nggak semangat. Membantu orang kalau nggak ada riyaknya nggak semangat. Ya, ini teguran batu ini. Anta bima ta'lamu la ta'malu. Jadi jangan sampai ilmu menjadi hiasan. Ya, ilmu harus diamalkan. Gitu. Fa kaifa tatlubu azyadah, bagaimana mungkin kamu akan mendapatkan tambahan ilmu kalau ilmu yang kamu punya tidak diamalkan. Itu. Ini menjadi ya PR bagi kita. Dan ini juga bisa menjadi muhasabah buat kita. Kita renungi, kita akui, kita jujur pada diri kita sendiri. Ya, melihat ke dalam diri, ya ternyata masih banyak ilmu yang belum diamalkan. Ya, karena itu mulailah ketika muncul titik kesadaran untuk terus memperbaiki kualitas diri kita. Jadi ilmu kita hendaklah diamalkan. Sebab kalau ilmu yang kita pahami kemudian diamalkan, Allah akan menambahkan ilmu yang baru. Itu pasti akan tambah ziyadah. Tapi kalau ilmu yang pertama tidak diamalkan, bagaimana mungkin akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sifatnya asror ilahiyah gitu. Ya. Wa kana, dan ada siapa Yusuf bin Asbad radhiyallahu anhu yaqulu Allahu ta'ala, yaqulu berkata Yusuf bin Asbad, auha memberikan wahyu siapa Allah ta'ala maha tinggi, ila nabiyyin kepada nabi minal anbiya dari beberapa nabi alaihi salatu wassalam. Itu
Jadi ini Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah liqaumika kepada kaummu, yahfu sembunyikan a'malahum, ya amal mereka, ya perbuatan mereka, anil khalqi, dari makhluk. Ini pesan, ya, salah satu wahyu yang diberikan kepada para rasul. Jadi ajaran membersihkan diri dari penyakit riya itu ya ajaran para nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad dan sampai sekarang dan seterusnya. Ya. Jadi kul liqaumika, kul katakan liqaumika kepada kaum, he kaumku, yahfu a'malahum anil khalqi, sembunyikan amal-amalmu dari makhluk. Artinya jangan sampai kamu berbuat amal tapi tujuannya karena makhluk. Itu. Jadi beramal kalau nggak dipuji nggak semangat. Beramal kalau tidak ada makhluk nggak semangat. Itu. Nah, ini disuruh menyembunyikan amalmu dari makhluk, biarkan Allah yang memperhatikan amal kita. Wa ana, dan bermula aku Allah, itu ya, abharuha, akan menampakkannya. Jadi akan menampakkan amal-amal tersebut lahum, kepada kalian. Itu. Wa kana, dan ada siapa Malik bin Anas rahimahu yaqul, lau ahabbu, jikalau mereka suka, ayya'rifu, mereka hendak mengenal, ayu'rafu, ya, supaya hendak dikenal, bainan nasi, antara manusia, ma, sesuatu, arafu, yang mereka ketahui, ya. Jadi jangan sampai kita memiliki kesenangan, ya, supaya semua aktivitas kita itu diketahui oleh orang. Ya, ini di zaman sekarang ini ujian berat bagi orang-orang yang menghadapi kemajuan zaman tapi tidak diimbangi dengan ilmu. Akhirnya seluruh aktivitas ibadahnya semua diupdate dalam sosmed. Mau Jumatan diupdate, mendengarkan pengajian diupdate, sholat subuh diupdate, sholat tahajud diupdate, semua. Itu. Nah, ini namanya kemajuan zaman yang tidak dibarengi dengan ilmu batiniah. Orang-orang yang sudah paham ilmu tasawuf, ya, bahwa apabila amal kita tampilkan supaya orang lain tahu, itu sudah masuk jatuh pada riya. Kalau riya itu sudah sia-sia. Ibarat nanam padi itu nggak bisa dipanen karena sudah digerogoti sama tikus. Itu, ini yang harus menjadi perhatian. Nah, apa saja yang boleh untuk diposting, ya, kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Jangan sampai yang berkaitan dengan ibadah kalau batiniah kita tidak bisa menjaga. Sebab potensi untuk pamer, potensi untuk diketahui orang, potensi untuk dipuji orang itu akan muncul, dan itu akan mempengaruhi
ya kualitas amal kita. Kalau seluruh aktivitas amal kita selalu ditampilkan, diposting, ya itu pertanda kita tidak bisa lepas dari penyakit riya. Dan ini sangat berbahaya. Jadi semua aktivitasnya diupdate. Nah, ini harus bisa memilah mana yang berkaitan ibadah, mana yang berkaitan dengan kegiatan sosial, atau mana yang kegiatan di luar ibadah. Gitu. Kalau hanya sekedar untuk seru-seruan, ya di luar ibadah ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang berkaitan dengan ibadah harus mulai dikurangi. Ya, mungkin untuk mengurangi bertahap. Ya, sebelumnya dianggap biasa karena belum tahu ilmu. Tapi setelah tahu ilmu mulai malu, mulai berkurang gitu. Bukan berarti kita nggak boleh update. Ya, update lah kegiatan-kegiatan yang punya kemaslahatan, punya manfaat buat orang lain. Bagaimana kalau seorang kiai yang batiniahnya sudah mapan, sudah kuat, ya sudah bisa memprotek diri dari riya, yaitu bisa istilahnya dia ngaji ya untuk diposting dengan tujuan untuk dakwah, ya karena proteksi terhadap dirinya terhadap riya sudah kuat. Tapi kalau belum kuat, ya lebih baik jangan, hindari gitu. Karena sangat riskan sekali kalau muncul itu virus-virus riya di dalam amal ibadah kita. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa menjadi bekal kita untuk memperbaiki diri, ya terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala riya, ujub, takabur, dan penyakit-penyakit batiniah lainnya. Amin ya rabbal alamin.